Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan di sini untuk belajar, bertukar ilmu. Kemarin itu saya ngomong sama Bu Rere, itu Bu Rere. Ini tumben para kiai peduli genetika gitu, seneng dia malah. Bu Rere ini kepala laboratorium genomik di tempat kami. Jadi kalau mau uji DNA silahkan hubungi Bu Rere. Gitu. Nah. Hah? Apanya? Oh, dikasih ke anu aja, dikasih. Aha. Jadi untuk menyingkat waktu saya langsung aja ya ke bahasan tadi ya. Hari ini Profesor Anhar Gonggong sudah menyinggung sejarah. Kemudian Kiai Ahmad juga menyinggung buku nasab. Kita andaikan ini cara kerjanya seperti Pak Polisi di Samsat. Di Samsat itu BPKB-nya yang ngurus seperti Kiai Ahmad tadi. Asal usulnya gimana? Kemudian berapa kali transaksi pajaknya ya seperti Profesor Anhar Gonggong tadi di sejarahnya. Tapi kan harus cek fisik. Nah, cek fisik ini kita lakukan uji DNA. Kenapa dengan uji DNA? Karena kita itu artefak nenek moyang kita. Jadi misalnya saya nih punya mutasi. Itu catatan Tuhan tentang saya. Itu saya wariskan ke anak saya. Laki-laki misalnya. Anak laki-laki saya mengalami mutasi lagi. Maka mutasi saya dan anak saya itu diturunkan ke cucu saya, seterusnya itu. Dan mutasi itu ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ada yang panjang sampai 1 juta tahun nggak berubah-berubah ada. Ada yang pendek pun hitungannya masih ribuan ya STR itu. Ribuan tahun. Itu yang dipakai menghitung kekerabatan yang jangka pendek. Makanya tadi karena Kiai Ahmad udah nyebut merek ya, saya dianggap mewakili keluarga aja lah. Kalau saya punya cucu ya, katakanlah 10 generasi ke bawah, mereka itu harus punya mutasi yang terjadi di saya, itu harus. Cara membuktikan saya ada, ya diperiksa mutasi cucu-cucu saya itu 10 generasi. Sama dengan penelitian yang sedang berjalan ini belum selesai. Walaupun mungkin masih bisa didebat, dibantah, silahkan aja. Seperti kita menemukan kode genetiknya Nabi Ibrahim, caranya sama. Yang dari Nabi Ishak diperiksa, yang dari Nabi Ismail juga harus diperiksa. Karena kan dari dua itu. Kalau ada dari anaknya lain lagi nanti ketemu juga diperiksa. Itu penelitian yang belum selesai. Kalau kasus, maaf saya akhirnya nyebut nama ya, oke. Sayyid Ubaidillah itu diakui sebagai kakek moyang Ba'alawi ya. Untuk membuktikannya secara genetika, maka kita harus menemukan penanda genetik itu di setiap cucunya. Punya semua harusnya laki-laki. Itu kewajiban Ba'alawi untuk membuktikan berbakti pada kakeknya. Itu caranya. Karena kalau dia gurus lurus laki-laki, itu haplogrupnya pasti ada yang sama, haplotype-nya ada yang sama, kecuali kalau bayi ketuker di rumah sakit ya mbuh. Tapi sepanjang dia hasil nikah atau budak itu harus sama. Gitu. Makanya kalau dalam genetika kita membuktikan nasab jauh ke atas itu bisa. Cuma yang jadi masalah kan interpretasi dengan buku sejarah. Kita periksa kode-kodenya, tapi kan harus dibantu buku sejarah siapa orangnya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke bagaimana materi itu diturunkan. Ayah ibu kita itu punya materi yang untuk nyatat nasab tadi namanya kromosom. Kromosom ada DNA, DNA itu ada bahan nukleotit dan segala macam lah ya. Dari ayah kita dapat autosom sama kromosom Y. Itu yang dapat cuma anak laki-laki. Yang dapat cuma anak laki-laki. Dari ibu kita dapat autosom sama mitokondrial DNA. Mitokondrial DNA itu kita dapat, tapi anak laki-laki nggak mewariskan ke anak berikutnya.
Anak perempuan itu mewariskan ke anak berikutnya. Karena itu kromosom Y bisa dipakai melacak keturunan laki-laki sampai jauh ke atas. Mitokondrial DNA juga bisa dipakai melacak garis perempuan. Garis perempuan itu perempuan terus. Perempuan terus sampai ke atas. Yang tengah-tengah campuran itu namanya parental. Kadang apa? Mungkin bapak-bapak di sini ini keturunan Wali Songo parental semua ini mungkin. Zigzag. Kadang bapak ibu gitu. Itu memang kalau menjangkau kakek moyang kita nggak panjang-panjang amat lah, paling 7-8 generasi atau sepupu 7-8 generasi. Nah, seperti tadi, kapan mutasi itu terjadi? Misalnya dari saya ke anak laki-laki gitu ya. Itu saat orang tua akan membentuk sperma, itu mutasinya terjadi di situ. Begitu terjadi konsepsi pembuahan, saat itu nasab Anda dicatat di sel. Jadi kalau di DNA nggak ada ribut buku sejaman atau sesudahnya Anda jadi manusia dicatat. Yang anak wanita lebih hebat lagi. Saat dia bayi, nasab anak-anaknya itu sudah dicatat di ibunya. Ibunya masih bayi loh. Karena apa? Anak perempuan itu lahir sudah bawa sel telur, cuma belum mateng, nggak bisa dipakai. Tapi nasab keturunannya udah dicatat sama Tuhan di situ. Itu catatan Tuhan begitu. Kita mengembangkan bacaannya. DNA itu kita nggak bikin catatan apa-apa. Apa yang Tuhan catat, itu yang kita baca. Kita bisa ngakali nasab dengan manuskrip, kubur atau apapun. Tapi kita nggak bisa ngubah catatan Tuhan di tubuh kita. Karena berapa? Bagaimana caranya ngubah 12,7 triliun sel kita? Itu tiap sel ada catatannya. Nah, untuk teknisnya, oh ya, kalau saya tanya pengetahuan saya genetik dari mana gitu ya. Saya itu teknik pangan. Teknik pangan itu cabang biologi terapan. Jadi kalau saya genetik, waktu S1 dulu pemilihan tanaman. Waktu S2 rekayasa genetika untuk mikrobiologi. Tapi intinya setiap anak yang biologi terapan, pertanian, peternakan, kedokteran hewan, terus apa lagi ya? Mikrobiologi, teknik lingkungan, pasti dibekali genetik. Persoalan nasab ini mereka ngerti bener kok. Pasti ngerti bener. Karena sebetulnya nggak sampai kita dokter turun tangan, nggak, mereka ngerti. Coba dikumpulin anak biologi 10 ngerti semua itu. Nah, ini selanjutnya yang pematerinya Bu Rere. Bu Rere ini kepala lab genomik. Jadi kalau mau uji DNA silakan menghubungi. Nanti kan hasilnya dari lembaga negara ya. Kalau mau tes DNA silakan. Cuma ya ada biayanya, nggak mungkin biayanya. Terus itu Dr. Ari Kain. Beliau itu juga pakar taksonomi, etnobotani ya. Nah, jadi genetika yang berkaitan dengan etnis juga beliau. Dan itu Dr. Sandi itu genetikanya berkait dengan kesehatan. Nanti bergantianlah kami akan menjawab. Saya mencoba untuk menjelaskan secara ilmiah populer tanpa mengurangi isi ilmiahnya. Begini, percaya nggak kalau kita berasal dari satu bapak, Adam? Terus sampai bapak yang Adam itu bapak umat manusia, ada bapak ras manusia, itu namanya Nabi Nuh. Karena pas banjir besar selesai, 3 anaknya menyebar. Ada Sam, ada Ham, dan ada Yafet. Ya. Dan kemudian menyebar ke seluruh muka bumi. Muka bumi memangnya sama? Kan enggak, ada yang padang pasir, ada yang es, ada yang hutan tropik, segala macam. Satu tidak lebih baik dari yang lain, dan ribuan tahun. Untuk mengatasi ini, Allah menganugerahkan kepada kita mekanisme untuk menjaga supaya enggak mati gitu loh. Itu menyangkut masalah penampilannya, fisiologi tubuhnya, segala macam. Kan gak mungkin orang yang tinggal di daerah tropik
Afrika seperti ini yang sumo, opol segala macam itu punya bulu-bulu yang panjang itu jelas nggak mungkin, ya. Terus orang yang tinggal di daerah dingin tidak mungkin mempunyai bulu-bulu yang tipis seperti kita, pasti akan kedinginan. Mereka punya bulu yang lebat. Itu adaptasi manusia. Dan adaptasi manusia itu diturunkan dari orang tua ke anak supaya anaknya juga survive, bertahan hidup. Jadi ada sifat-sifat badan yang berbeda. Wong Jawa ya Jawa, yang bule ya orang bule, besar gede badannya itu. Tapi tak satu tidak lebih baik dari yang lain, ya. Nah, maksud saya begini, kalau ada perubahan sifat itu pasti berpengaruh pada komposisi gennya. Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu, mungkin karena masih usianya masih ribuan tahun, karena berdasarkan data biologi. Saya biolog dasarnya, saya ahli biologi. Dari genetika diketahui bahwa manusia itu keluar dari Afrika, out of Afrika 200.000 tahun yang lalu. Jadi masih relatif muda untuk pembentukan spesies baru. Mudah-mudahan sih enggak ya, jangan sampai walau-walau sawah. Maksudnya manusia itu di dalam tubuhnya beragam. Karena sifat itu diatur oleh gen, maka komposisinya beragam, macam-macam, yang ekspresinya juga beda-beda. Gak mungkin orang yang bulunya tebal tinggal di daerah panas, gak mungkin orang yang tinggal di daerah dingin punya bulu-bulu tipis tinggal di daerah dingin, orang dari daerah panas, ya. Masing-masing beda, komposisinya beda, dan itu diturunkan dari dari bapak ke anak. Itu kalau dari ibu ke anak. Kalau dari ibu dari mitokondria, namanya ada gen yang di dalam tubuh, ada sel, ya, organel. Lah yang kita fokus ke sekarang kan masalah nasab, maka kita lari ke masyarakat yang penurunannya patrilineal, garis bapak. Berarti kita ambil yang di kromosom Y, karena Y itu bapak, ya. Nah, jadi masing-masing daerah itu beda-beda komposisi kromosom Y-nya. Kenapa? Karena alamnya beda. Nah, alam yang sama pasti punya manusia-manusia yang mbahnya sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya komposisi kayak mainan Lego itu, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, apa segala macam itu beda sesuai dengan kondisi alamnya. Makanya kalau alamnya begini, komposisinya gini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, ya, orang-orang Arab dan Yahudi, itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup, ya, dibagi klasifikasi secara alfabetis, namanya haplogrup C, karena itu dari hanya sel laki-laki. Kalau manusia kan XXSY, ini kan cuma satu bahasa Latinnya haplo, separuh, haplotype, tipe separuh laki-laki, ya. Tipe yang khusus laki-laki, yang separuh cuma laki-laki, berarti yang Y, bukan yang X kan perempuan, yang Y laki-laki. Y ini juga beda-beda. Kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil, Allah menyukai diversitas. Makanya saya pernah guyon sama teman saya, seandainya Rasulullah dengar Bhinneka Tunggal Ika, beliau pasti senyum. Karena Allah itu menciptakan keberagaman, karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini, yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi dan Arab, itu komposisi Y-nya kayak gini, maka itu disebut Y, ya, kromosom Y, grup C1, grup orang-orang padang pasir Arabia. Lalu masing-masing juga beda, orang Eropa yang dingin beda, yang Afrika gini beda, segala macam. Termasuk orang yang di Asia Tengah, kering-kering kayak Arab sih enggak,
tapi padang rumput, stepa. Beda lagi dengan orang Arab, pasti kan, dengan orang Yahudi beda. Dia walaupun ada wilayah subur tapi keringnya beda dengan yang di Asia Tengah. Nah, ini beda lagi komposisinya. Namanya komposisi G. Bukan J lagi tapi G. Itu yang orang-orang sekarang, orang-orang yang wilayah yang berbahasa Turki, bahasa-bahasa kayak Turki, ya Kazakhstan, Uzbekistan, segala macam. Itu orang-orang Asia Tengah itu G. Kaukasia namanya. Jadi bagaimana mungkin mau mengaku Arab kalau Y-nya, kromosom Y itu bukan J? Kan itu bukan orang Arab, itu orang sana. Tapi dunia ini kan luas, jadi jalanlah ke muka bumi. Maksudnya ini, jadi ada orang Kaukasus juga bisa tinggal di wilayah Arab, bisa ngaku-ngaku setelah sekian generasi aku Arab loh, gitu. Aku fasih bahasa Arab gini. Tapi diperiksa kromosomnya kok G bukan J. Sampean ini sekarang di sih bukan Arab kok, memang fasih bahasa Arab, wajah juga Arab gitu. Tapi haplogrupnya, legonya tadi, kalau Arab merah kuning hijau, ini kok ungu hitam biru ini sekarang ini. Kan nggak mungkin. Bener yang tadi dibilang oleh Pak Sugeng, kita bisa berdalih dengan naskah, dengan dalil, dengan kitab segala macam, tapi enggak dengan gen. Mohon maaf, ngapunten sangat nih, saya ambil yang sederhana aja. Sebentar aja. Punten Pak, punten Bu, punten. Ya, saya mencoba memudahkan karena salah satu tugas ilmuwan adalah memudahkan. Bapak-bapak lihat kue ini, ya, macam-macam toh. Lah, oke, sesuai dengan buatannya. Yang coklat ini dari Tegal, yang ini dari Semarang, yang ini Cirebon, ini Jogja, ini Surabaya, ya, oke. Nah, ini kan Cirebon. Kok ada orang datang? Aku orang Cirebon. Cirebon itu nih Pak. Aku istilahnya buntet lah misalnya. Oh buntet tuh Cirebon gitu. Oh aku Cirebon tuh gini. Terus orang Cirebon bilang, Mas, itu biasanya naik kue ini kayak gini apa gimana Mas? Dia nggak akan nunjukin, karena kalau nunjukin gini, lu Cirebon begini kuenya, Cirebon tuh gini, gitu loh. Makanya orang-orang itu kalau ditanya ngaku Cirebonnya sekang Punten sekang Pekalingganan apa jelas kan Cirebon. Wong Cirebon pasti tahu Pekalingganan di mana, Buntet di mana pasti tahu. Ini orang Cirebon, ngaku Cirebon, wah fasih banget Cirebon. Oh Cirebon gini loh, kantor posnya di jalan ini, KUA-nya di sini, masjidnya di sini, pokoknya tahu banget Cirebon. Tapi orang Cirebon bilang, loh, kayak nggak mau besek ya, anak ini apa? Oh anak ini kayak gini orang kamu. Gak bakalan dia kalau dia orang Cirebon, oh ya nih, Cirebon, oh iya, tapi kuenya kayak gini. Loh, wong Cirebon kok kuenya begini? Ini kan wong Semarang. Kalau Cirebon kan kuenya gini. Makanya tadi dibilang oleh Pak Sugeng, udahlah nggak usah ribut-ribut pakai dalil mana-mana. Ini tak periksa genotipnya, ini tak periksa gennya. Sama juga dengan tadi. Wis kok Kang, ojo gali macam-macam Kang, angger wong Kang, angger wong Cirebon. Kayak kuene kayak opo Kang? Ligi deh, kayaknya gak nggawa besek kok. Lah aku yang nggawa besek. Aku seorang Cirebon Kang, lagi Cirebon Kang. Kalau dia memang orang Cirebon, dia akan bilang ini. Tapi ini enggak. Kuene gini, ini kuenya. Loh, kayak wong Semarang, wong Cirebon ini kuenya loh. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul keturunan Rasul dan betul genotipnya haplogrupnya J, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan enggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Lah, padahal sebenarnya simpel aja.
Kalau mau ya. Mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Saya tidak menuduh mereka ahlul bait atau bukan. Tapi kalau memang jadi gini, ilmuwan dan Islam kebetulan sama. Makanya di masa lalu, ilmuwan-ilmuwan di masa lalu yang fondasinya sampai sekarang tetap dipakai, termasuk genetik, itu ulama-ulama Islam. Al-Khawarizmi itu bapaknya optika modern. Saya botani, itu ada Al-Dinawari. Beliau menulis buku kitab Al-Hayatun atau apa Al-Nabati, Al-Nabatiyah. Jadi tentang tumbuhan. Saya botanis, Bu. Saya mempelajari itu dan kami mengakui bahwa salah satu ilmuwan botani dunia itu adalah Ad-Dinawari. Ad-Dinawari yang menulis tentang apa yang di dalam bahasa Arabnya itu saya lupa namanya, yang kalau diterjemahkan intisari dari sesuatu yang penting. Itu apa? Pala. Beliau menulis tentang cengkeh. Cengkeh itu dan pala ini berasal dari wilayah Al-Mulk, negara dengan wilayah yang banyak rajanya, Maluku. Jadi sebelum Magelang segala macam keluyuran itu orang Islam sudah tahu, gitu loh. Makanya para ulama Muslim yang juga masih diteruskan oleh kami sampai hari ini, detik ini, adalah mengatakan ilmuwan itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Lah, ini guyonannya. Sebaliknya, orang yang jahat itu atau orang yang menyembunyikan kebenaran, semboyannya kita boleh bohong tapi nggak boleh salah kalau bohong, kan gitu. Nah, kalau kami ilmuwan dan kaum muslimin yang benar yang disampaikan juga oleh Rasulullah adalah kitab ilmuwan atau orang-orang berilmu, atau kalau kita kan disebut alim ulama ya. Alim ulama itu manusia loh, bukan dewa atau manusia setengah dewa. Alim ulama itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, dia tidak mau ngasih sesuatu, berarti ada yang bohong. Nah, sudah. Nah, daripada ribut-ribut, yo pengen ngene kene getih darahe tak periksa. Angger memang C ya, sampean bener kok. Tapi angger G, loh, kalau muslim boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Rasulullah pernah salah nggak? Pernah, tapi kesalahannya kecil. Tapi Rasulullah pernah bohong nggak? Oh, nggak pernah. Jadi kalau Anda muslim jangan takut salah, takutlah kalau bohong. Nah, seperti saya tadi dibilang oleh bapak-bapak semua, bahwa baik dalam ilmu apapun juga ya, kita itu bisa aja sampai ke kesimpulan yang salah, tapi tidak boleh bohong. Itu pertama ya. Jadi makanya Rasul mengatakan sampaikan yang hak walaupun itu pahit. Dan ini pasti berkaitan dengan mereka merasa mempunyai kemuliaan, sehingga kalau dagang gampang, kalau ini gampang, jadi urusannya duit, ya toh. Padahal Rasulullah sendiri bilang, barang siapa yang merasa tenang di rumahnya, ya, sehat badannya, dan cukup makan untuk hari ini, berkah cukup makan hari ini, dia bagaikan sudah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita santai aja, yang penting ojo, sing penting ikhlas lan ojo musyrik, udah itu aja. Lah kalau dia menyembunyikan sesuatu yang bohong, kan sama aja musyrik. Bagaimana turunan Nabi musyrik? Nah, untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing, getih mundi gitu loh, tak periksa. Kalau memang benar-benar J ya oke. Sing kalau memang G ya ngaku, ya saya memang bukan dari sana.
Ya selesai. Sama seperti ini. Ngapune wong Cirebon. Beseke isinya iki Cirebon tekan endi? Gitu loh. Lah kan? Nah, tapi untuk sampai jauh ini atau ini dibesek, kan beseknya diserahin. Mulane mohon maaf saya Jawa tapi banyakan ikut ibu jadi rada-rada ngapak gitu. Wis ra aja ngakean cangkem getih mundi gitu loh. Gua tak periksa wis. Gampang toh? Ya.